Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi, selalu berdoa ya, terus berdoa dan terus berdoa. Oke, cuaca hari ini hujan dari kemarin sampai sekarang, tolong hati-hati berjalan, nggak usah ngebut-ngebut, selalu jaga keselamatan. Oke. Hari ini kalian terlihat bahagia ya? Bahagia, oke. Coba kita tes dulu kebahagiaannya, suaranya, kemudian kekompakannya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. TKJ? Orang seperti. Bagus. Tepuk tangan dong. Kita lanjutkan dengan presensi ya. Hari ini semoga semuanya masuk. Tapi saya cek dulu coba. Ahmad Saiful? Alia Ainun? Amanatun? Oh, ini sakit ya. Baik. Amanatun sakit. Ananda Citra? Andini? Anindya Putri? Ayatul? Bambang Adi? Devano? Demitrik? Destian? Elisa Farah? Elisa Julia? Fatimah? Gina? Jimmy? Kalista? Kafid? Muhammad Faisal? Novandi? Noval? Okta? Praditya? Rajhiski? Raga? Rehano? Ririn? Sagita? Selviana? Selina? Wakidatus? Wasindi? Yunita? Yuvita? Oke. Zada? Oke. Berarti yang hari ini sakit Amanatun dan Zada ya. Oke, kita doakan semoga Amanatun dan Zada ini cepat sembuh ya. Kemudian bisa mengikuti pelajaran seperti hari-hari biasa. Baik. Hari ini apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran yang akan saya berikan? Oke, siap ya. Jadi secara lahir batin kalian siap hadir sepenuhnya di kelas ini mengikuti pembelajaran. Jangan cuman badannya aja di sini, tapi pikirannya di mana-mana. Jadi harus hadir secara utuh. Oke, siap. Kira-kira sebelum kita mengikuti pembelajaran, apakah ada siswa yang bermasalah? Mungkin tadi pagi di rumah bentrok dengan adiknya. Mungkin tadi pagi di jalan bentrok dengan pengendara yang lain. Tidak ada ya? Jadi energi-energi negatif yang dari jalan dari rumah itu ke sekolah tidak ada dan kembali ke ruangan ini dalam keadaan positif. Baik. Dalam pembelajaran kali ini, nanti saya akan tayangkan, kita nanti akan membentuk sebuah kelompok. Tapi kelompok nanti berdasarkan apa yang saya inginkan. Bukan terus kalian milih sendiri. Biasanya kalau milih sendiri itu nanti akan saya pilih dia, gitu kan? Biar nggak ada saling memilih, biar kalian bisa menerima apa yang diberikan, bisa menerima apa yang sudah dikasih, berarti bagaimana cara kita memposisikan diri, bukan karena pilihan kita. Gitu ya.
Sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin mengetes bukannya, membaca pikiran kalian. Biar kita sama-sama satu jalan. Oke. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya, kita akan adakan permainan, sedikit permainan. You know. Apakah kalian tahu apa yang saya pegang ini? Deng di deng. Lo, awi. Oke, ketika saya begini, apa yang ada pikiran kalian? Maksud. Ngaco, yo. Terus apa meneh? As. Cek. Wes, sakarepmu wes. Apakah ada sedikit terbesit pikiran kalian bahwa kartu ini memiliki arti positif? Tidak. Maka dari itu, permainan ini akan saya gunakan kartu ini. Harapan saya nanti mengubah semua negatif menjadi positif. Caranya bagaimana? Ikuti apa yang saya permainkan. Permainkan tapi menuju ke kedamaian, bukan permainkan tapi menuju kehancuran, ya. Oke. Saya mencoba akan menyatukan pikiran kita, menyatukan batin kita, sehingga apa yang saya sampaikan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kalian, masuk ke dalam ranah pikiran kalian, sehingga semua apa yang disampaikan nanti akan kalian cerna dengan ya maksimal 90% lah. Maksimal 90%. Nah, 100% itu ya alhamdulillah. Cara bermainnya adalah seperti ini. Iki ora judi ya, iki ora joker, ora apa ya. Tapi ini akan coba saya mengalihkan semua atau menselaraskan semua, menetralkan semua yang negatif menjadi positif. Dari kartu ini kan negatif semua nih. Kayak judi kayak Pak Rus seneng main remi kayak judi kayak jangan ngeri. Oh, ora apa-apa wis. Sekarang coba nanti kalian memilih salah satu dari kartu ini, ya, berapapun itu kalian pilih, kalian tulis, bawa pulpen kan, bawa kertas, kalian tulis di kertas, angkanya saja, atau nek perlu ongko sama opo iki opo jenenge rendeng, iki apa iki nganu apa jenenge iki mester. Iki dong ngimpul abang, ditulis silahkan. Angka 9 ngimpul abang begitu. Tapi sebelum masuk ke situ, tolong saya dipilihkan satu kartu untuk saya ya. Kan kita mau menyatukan pikiran dan batin kita nih, betul nggak? Saya tolong dipilihkan salah satu kartu, nanti saya simpan di saku ini. Bilang stop ya. Stop sini ya. Nah, ini kartu saya. Mana ya? Oh, jangan dilihat dulu, nanti malah ketahuan. Dibilang rahasia ya. Bentar, saya kocok dulu. Bilang stop. Stop. Ini ya, yang paling bawah ini. Saya masukkan ke dalam saku saya. Oke? Hah? Yang ngono kuwi jenenge permainan. Saya kasut lagi. Saya kasut lagi. Silakan kalian semua boleh memilih bebas. Dari yang saya scroll ini silakan dipilih. Kalau sudah mantap tulis di buku kalian masing-masing. Silakan yang kalian senangi angka 8, 9. Kalau as itu 1. Kalau as itu 1. 2 ya 2. Silakan dipilih. Dipilih angkanya yang kalian suka. Oke, sudah. Boleh, silakan. Oke? Jatuh. Sudah? Cepet aja. Mau tinggal milih kok. Sudah ya? Oke, semua sudah mendapatkan angka? Bahkan gambarnya apa? Sekarang saya permainkan. Sudah ya, dapat angka ya. Angka itu silahkan dikalikan
2. Ini bagi yang nggak suka matematika harus suka ini. Ini harus suka ini. Pinter sekali. Ada yang dapat berapa ya? Tadi pilih angka 6 misalkan. Dikalikan 2 berarti 12. Saya bisa melihat, saya bisa merasakan ini. Ada yang pilih angka 3 dikalikan 2 berapa? 6. Pinter sekali. Hasil dari yang dikalikan 2 itu silahkan ditambah angka 2. Penak nih ditambah angka 2. Tadi yang 6 tambah 2 jadi 8. Dan yang lain juga sudah semua saya lihat. Sudah ya? Oke. Sudah temu angkanya ditambah 2? Kalau sudah silahkan. Nah ini lo angel lagi. Dikalikan berapa ya anaknya ya? 5. Coba hasil dari yang tambah 2 tadi dikalikan 5. Nek perlu gua kalkulator. Nek perlu nganggo kalkulator biar hasilnya tepat. Sudah? Tenane. Dikalikan 5 loh, kah loh? Sudah dikalikan 5, hasilnya sekian. Saya bisa membaca ada yang banyak. Yang terakhir sekarang silakan dikurangi. Kan tadi udah tambah kali, sekarang dikurangi. Kurangi piro ya nak ya? Mau bar loro 5 2. Kurangi 2 dari hasil yang kalikan 5 tadi. Oke, sudah? Sudah ya? Sekarang kembali ke angka yang kalian tulis tadi. Ada yang nulis apa tadi 6 ini, ada yang nulis 9 ini. Dan saya tahu persis hasilnya pasti 2 angka, betul nggak? Iya. Di angka yang paling awal itu adalah betul? Kok belum? Angka yang awal itu adalah angka yang kalian pilih. Wah, saya pinter kan? Pinter saya itu. Betul? Betul? Oke. Wah, aku dadi rada penak ini aku. Lalu 2 angka ya. Angka yang di belakang pasti itu adalah ini. Mau lihat? Tedet. Betul. Betul? Ini adalah permainan. Yang saya harapkan dari permainan ini adalah wes nggak terkenal kok di video ya, nggak terkenal. Dari hal yang negatif, kartu ya, sakjane wis ekstrim tadi itu. Tapi saya menanti dari all shop-nya, saya check out tanggal 9, tanggal 11 belum datang. Datangnya besok pagi. Saya gunakan yang ini akhirnya. Yang lebih ekstrim ada, tapi besok aja. Dari hal yang negatif kita ubah menjadi hal yang positif. Positifnya apa? Dengan kartu ini kita bisa menyatukan pikiran kita. Saya bisa membaca kalian pakai angka berapa, kemudian angka saya satukan dengan kalian dan menyatu. Betul nggak? Kita menyatu hari ini. Oke? Artinya kita siap untuk melakukan pembelajaran. Itu yang mendalam seperti itu. Kau nek orang menyatu dengan gurumu, ya bagaimana bisa menerima pelajaran dengan baik, bagaimana bisa terjalin pembelajaran yang menarik. Betul? Asik lah. Besok lagi ya. Ini saya masukkan utang dolanan yang omah. Oke, setelah ini saya akan mengecek kalian satu persatu mulai dari tempat duduk. Duduknya yang rapi, ayo. Ora ada yang petrakil, sikilnya yang rapi karena ini lab komputer ya. Siapa tahu kaki kalian nanti menyenggerok kabel, menyampar kabel, akhirnya komputernya jadi error, kabel
internetnya copot dan lain sebagainya. Jadi tolong jaga tempat duduk kalian masing-masing. Baik? Siap ya? Siap. Yang hadir hari ini 33 ya. Harusnya 35 tapi 2 sakit. Baik. Nanti saya akan bikin kelompok dengan cara saya. Kelompok yang biasanya kalian milih, itu pilihan kalian, ora karo kae ora. Janganlah. Coba sekarang kalian siap menerima apapun yang sudah ditakdirkan. Seru dah. Orang yang paling bahagia itu orang yang siap menerima apa adanya, bukan karena pilihannya. Betul? Nah, saya akan menggunakan kartu ini lagi untuk membentuk sebuah kelompok. Ternyata kartu ini memberikan dampak yang positif. Saya bagikan kartu ini per siswa. 1, 2, 3, 4. Nanti kembalikan ke saya ya, kartunya ya. Ditutup dulu angkanya, jangan dibuka. Ditutup dulu. Sudah saya bilang, kartu ini tidak ada yang negatif. Kartu ini sudah menjadi positif. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Oke? Oke, Pak. Wih, ternyata pas ya. Kok bisa pas ya? Saya nggak ada sisa. Caranya, kelompok ini nanti akan menyatu dengan teman-temannya. Bagaimana caranya? Coba kalian lihat apa yang kalian pegang. Nah, caranya cari teman kalian yang megang kartu sama angkanya. Ayo, mulai sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Ayo, cepat. 3 menit lagi. Silakan mencari. Sudah? Silakan duduk, mencari tempat duduk masing-masing. Setiap kelompok. Bebas. Ayo, 2 menit lagi. Yuk, ayo langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Bisa 4, bisa 3, sesuai dengan angka yang didapatkan, sama. Mana? Bisa dilihat? 6, 6. Oke, kamu? 8, 8. Oke, satu kelompok ya. Sini berapa? As. Oke. Sini?
7. Oke, di sini 5. Oke. Yang di situ berapa? 9 ya. Oke, siap. Duduk di masing-masing kelompoknya. Sudah? Oke, kalau sudah duduk dulu. Kalau sudah duduk dulu. Sudah ya? Jadi nama kelompoknya adalah sesuai dengan kartu yang didapatkan angka. Kalau dapat angka 8 berarti kelompok 8. Dapat as berarti kelompok 1 dan seterusnya. Oke, siap? Luar biasa sudah mendapat kelompok masing-masing untuk siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum masuk pembelajaran, mapel kita tuh apa toh? Saja nih. KKA. Apa itu KKA? Coding kecerdasan artificial atau AI. Sebelum masuk pembelajaran, saya ingin sedikit bertanya dulu. Apa kalian pernah melihat film apa ya yang di laga-laga dia? Film Matrix misalkan? Matrix. Belum pernah. Yang sering dilihat yang Indosiar itu kok aku menangis kayak gitu ya. Anak TKJ sekarang lihat filmnya yang ada bau-bau informatikanya, ada bau-bau security cybernya, ada bau-bau IT-nya, kayak gitulah ya. Film Matrix. Ada yang pernah melihat pengkloningan? Nah. Terus apalagi pembuatan chip. Orang yang jenius itu misalnya diambil otaknya, dimasukkan ke dalam chip, jadi cloning dimasukkan ke kamu, misalnya kamu jadi pinter seperti dia. Pernah terbayang seperti itu? Ada yang pernah melihat film Avatar? Orang yang cacat, nggak bisa jalan, tapi di cloning menjadi seakan dia bisa terbang, akhirnya dia bisa merasakan itu, berjalan di... Oke. Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian cerna dari itu semua? Apa? Kira-kira? Itu termasuk apa? Kecerdasan buatan. Oke. Dulu tuh kecerdasan buatan, tapi sekarang kecerdasan artificial. Masalahnya kalau mau nyebut KA itu lebih enak ya daripada KB. Ya kan? Kalau dulu kecerdasan buatan, singkatannya KB. Sekarang lebih enakkan lah. Kecerdasan artificial. Jadi KA. Lebih keren gitu loh. Jadi kecerdasan yang dibuat oleh manusia juga untuk menyerupai manusia. Itu dari segi manusia saja, belum yang lain. Oke. Itu pertanyaan saya yang sekiranya nanti berhubungan dengan materi ya. Sudah paham ya? Kira-kira kita akan belajar apa nanti? Sudah ada gambaran? Sekarang juga banyak ya video-video yang dialihkan, video-video yang hoaxkan sehingga menjadi video pemecah belah. Sama halnya kartu tadi, KKA ini kalau kalian memandangnya sebagai sebuah ancaman, ya selamanya akan menjadi ancaman. Ketika KKA ini dipegang oleh yang profesional, oleh orang yang paham, maka KKA ini akan menjadi apa? Akan menjadi positif bagi semua orang. Tapi kalau dipegang oleh orang yang nggak tepat, kayak kartu mau, remi, judi dan lain sebagainya. Sama halnya dengan KKA ini. Kalau dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tak memfitnah dia biar bisa ngomong gini sehingga memfitnah. Itu ketika teknologi tidak di tangan orang yang tepat. Seperti pisau juga. Pisau kalau di-save, orang yang pintar masak menjadi bahan
menjadi alat untuk bikin masakan yang lezat. Tapi ketika tidak di orang yang tepat, maka untuk membunuh, menusuk dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya? Kira-kira KKA ini kalau dipegang oleh kalian anak-anak TKJ nantinya akan menjadi sebuah hal yang positif. Setuju? Oke. Kita akan melihat tayangan slide. Materi dari inti pokok pembahasan hari ini yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sudah saya buat lebih simpel ya, lebih simpel daripada yang ini, ada 80 halaman. Saya buat lebih simpel. Kita lihat dulu. Rasa anu ya, rasa guyu ya. Ki sing do. Iya. Sapa sing seneng main game? Mesti nggak asing. Mesti nggak asing. Modul Legend coding kecerdasan artifisial. Kita lanjutkan. Keren dong. Kalian bukan troller kan? Bukan. Pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Gimana? Udah ya? Lanjut. Kita akan belajar apa capaian tujuannya, definisi, karakteristik, cara kerja, dan refleksi. Kita lanjut. Wes. Capaiannya, tujuannya. Sekarang apa sih yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, peserta didik nanti bisa mengenali perangkat AI. Perangkat AI. Untuk umum dan khusus. Yang kedua, bisa mengaplikasikan perangkat AI sesuai bidang TKJ. Karena kalian anak TKJ. Yang ketiga, berkolaborasi dengan AI dalam menyelesaikan tugas. Tugas nanti bisa project. Proyeknya bisa berupa bentuk produk ataupun jasa. Bisa nanti. Kemudian, menganalisis metode dan model berbasis AI. Jadi nanti setelah hasil AI itu keluar, kalian semua wajib menganalisis. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Karena AI juga hanya sebuah mesin. Itu ya tujuan kita hari ini itu. Ada yang mau ditanyakan tujuannya? Tidak ya? Kita lanjut. Definisi atau arti. Apa sih itu AI? Menurut McCarthy, tahun apa kuwi? 1956 itu. Lahirnya dia. Itu adalah sebuah ilmu atau rekayasa menciptakan mesin cerdas. Kalau menurut Russell dan Norvig, itu berpikir, bertindak seperti manusia, rasional. Tadi yang seperti saya contohkan ya. Kenapa sekarang robot-robot di mana itu? Jepang itu seperti manusia. Ayo saya pesen robot. Saya lihat itu di FYP di Facebook ya. Laki-laki jomblo itu perlu robot ini, ya Allah. Itu orang Jepang itu. Karena Jepang sana memang dibatasi sekarang kelahirannya. Akhirnya apa? Manusianya kurang. Rekrut tenaga kerja dari Indonesia banyak sekali yang ke Jepang. Makanya orang Jepang sana butuhnya robot, bukan manusia. Terbayang nggak robot yang bertindak seperti manusia? Kebayang nggak? Ketika dia disentuh, dia bilang, "Au." Ketika dia dipanggil, dia menghampiri. Pernah nggak seperti itu? Terpikirkan besok coba kalau di Indonesia seperti ini bagaimana yang akan terjadi? Kalian sebagai anak TKJ harus bisa memahami, paham
akan hadirnya AI ini. Jangan menjadi beban, jangan menjadi musuh. Wah, AI bahaya nih. Tidak. Kita harus tadi kita berkolaborasi. Yang terakhir menurut evolusi rule base-nya, machine learning itu nanti sebuah mesin yang menghasilkan deep learning. Apa deep learning itu? Arti yang mendalam buat kita. Jadi saat ini kan yang kita pelajari kan, yang kita lihat kan AI itu menampilkan yang wow. Tahu ya ono video helikopter tekan Saptosari. Ini itu. Helikopter jurusan Saptosari Bantul misalkan. Ada yang kemarin seperti ya? Itu kalau kalian sebagai TKC yang menjelaskan. Mohon maaf itu video AI. Tolong bisa membedakan. Agar apa? Kemarin ada ibu-ibu dari murid kelas 12 yang bilang, "Le, sebentar lagi kiamat, Le. Itu gunung-gunung pada runtuh, laut pada naik." Padahal video AI yang diedit ya, yang diedit seakan-akan mumbul kabeh donya iki. Itu harus perlu penjelasan, pemahaman. AI seperti itu. Kita lanjutkan. Jenisnya, secara kapabilitas AI itu ada AGI. Apa sih itu? Itu sebuah mesin yang digerakkan oleh AI sehingga menampilkan output. Nanti akan saya ajari sekalian bagaimana mesin AI itu bekerja. Kemudian fungsionalitasnya itu sebagai reactive machine, limited memory, theory of mind, self-aware. Jadi begini cara kerja AI itu. Kalau AI itu tidak ada input, dia nggak akan ada data. Itu kuncinya. Kita lanjutkan. Karakternya, seperti apa AI itu? Saya bilang tadi, belajar dari data. Kalau nggak ada data yang masuk, AI nggak akan bisa apa-apa. Nanti saya akan berikan. Kenapa AI itu tidak perlu kita takuti? Kenapa AI itu tidak perlu kita benci? Nanti alasannya nanti. Yang kedua, adaptif, berkembang dari pengalaman. Kemudian prediktif, menggunakan model matematis. Dia hanya prediktif. Ingat ya, prediktif. Maka AI itu jangan sekali-kali didewakan. Dia hanya sebagai asisten, membantu kita. Ada yang mengatakan AI itu akan membuat kita menjadi orang yang malas. Karena apa-apa AI. Itu karena belum paham saja. Coba nanti akan kita praktekkan juga. Fungsi dari AI ini apa untuk kita. Selanjutnya, mengenali pola, mengambil keputusan otomatis. Dia mengenali saja, mengenali pola. Kebiasaan orang-orang yang dikerjakan itu apa? Oh, ini algoritma saya. Saya itu pernah bawa HP ya. Bawa HP saya taruh di meja, kemudian saya ngobrol dengan istri saya. Padu dengan istri saya. Yo padulah biasa padu. Habis itu 5 menit kemudian kita sendiri-sendiri gitu loh. Saya tuh buka Facebook. Lah kok muncul yang beranda itu begini tulisannya. Seorang istri itu ketika mengalami guncangan pikiran yang luar biasa. Ketika kita hanya mengobrol sedikit saja maka akan menjadi gaduh dan riwuh. Loh, kok pas kalau sing tak rasake mau? Paham nggak kalian? Jadi HP itu ternyata HP kalian itu bisa disetting itu. Nanti sound-nya itu on atau off. Ketika on, apapun yang kita bicarakan direkam oleh algoritma mesin AI, kemudian dia akan menampilkan di kemudian hari atau di kemudian detik bahkan. Contoh juga saya sedang bicara rego torrent iki piro saiki yo. Saat itu juga saya buka marketplace yang keluar torrent semua. Pernah mengalami seperti itu? Karena sound kita yang di Android itu kita on-kan. Ketika kita off-kan sebenarnya nggak akan ngaruh, tapi ya kita akan ketinggalan info, betul nggak?
Jadi mengenali pola, mengambil keputusan otomatis itu kerjaan AI yang beralgoritma. Kita lanjut. Cara kerja. Nah, ini cara kerjanya. Input data. Ada teks, ada gambar, ada suara, ada angka. Nanti akan kita praktekkan. Kita cara nih input gambar neng AI, engko ben outputnya itu ya dia berupa kesimpulan yang otomatis menyimpulkan gambar itu gambar apa. Nanti kita praktekkan. Pelatihan model, machine learning, deep learning. Jadi mesin AI itu perlu dilatih. Nek nggak dilatih dia nggak akan bisa jadi apa-apa. Nah ini peran kalian. Ketika anak-anak saat ini diajari AI itu untuk hal-hal yang negatif, ya AI akan selamanya menjadi perantara, menjadi hal alat untuk mengeluarkan hal yang negatif. Contoh konten kreator ya, konten kreator itu sebenarnya konten kreator harus diberi bimbingan dulu, pemahaman dulu seperti ini. Agar apa? Apa yang mereka kontenkan itu mengandung edukasi, bukan hanya sekedar money. Sepenting viewernya oke, sepenting like-nya oke, yang video ini menimbulkan keresahan. Apa iya beban negara? Padahal nggak tahu ya, tapi ya. Itu kan video yang kontroversial. Ya seharusnya kalian paham lah, ini video AI dan ini video nyata. Setelah pembelajaran nanti juga kalian harus bisa memilah ini video asli, ini video AI. Outputnya berupa prediksi, rekomendasi, dan keputusan. Ingat ya, output dari AI ini bukan hal yang ngotak. Apa maksudnya ngotak itu? Jadi prediksi, rekomendasi, dan keputusannya adalah sebuah olah big data yang ada di mesin AI, sebuah input data yang ada di mesin AI untuk ditampilkan menjadi sebuah output. Bukan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan fakta. Dia hanya sebuah big data yang diinputkan oleh orang-orang ini. Makanya kalau kalian ingin menebarkan kebaikan, neng Facebook, neng WA, neng ngendi, tiap hari itu kalian bikin status, bikin apa yang tentang kebaikan, maka AI akan membaca kebaikan itu. Ini mendino ngetok case apa kata-kata tidak baik, membenci, memfitnah, itu nanti AI juga akan membaca algoritma itu. Karena dia outputnya itu prediksi, rekomendasi, dan keputusan. Tergantung kita. Lanjut. Nah, sekarang pengaplikasian di bidang umum. Contoh, ekonomi, bisnis. Pemerintahan, ada smart city. Pendidikan, ada adaptive learning. Kita sekarang sudah menggunakan ini ya, pengaplikasian AI di pendidikan ya. Contoh kita mau bikin nilai, kita nggak perlu lagi orek-orek biji, menghapus, enggak. Sudah melalui LMS. Secara otomatis nilai akan keluar dan lain sebagainya. Kemudian di kesehatan, diagnosa. Bikin apa itu? Alat detak jantung. Nggak harus ke rumah sakit. Sekarang di rumah bisa pakai HP. Alat detak jantung. Kemudian industri dan manufaktur. Sekarang banyak industri yang merumahkan tenaga karena sudah memiliki mesin komputer. Itu pengaplikasian di bidang umum. Kalau yang selanjutnya khusus. Ada teknologi, rekayasa, ada TIK atau keamanan cyber, ada seni, kerajinan, pariwisata, ada agrobisnis, ada agroteknologi. Ini lebih ke khusus. Oke, ada bis lewat. Lanjut lagi. Profesi di bidang AI. Apa profesinya? Sebagai data scientist, sebagai machine learning engineer, sebagai AI research scientist, sebagai robotic engineer, sebagai AI ethic special, sebagai developer. Pegang komputer ya. Saya kasih tahu. Orang Jogja itu ada yang gajinya 1 jam 8 juta.
Cari aja di IG itu, namanya AI Jogja. Orangnya seperti apa? Itu teman saya itu. Coba cari aja, gak apa. Gajinya 1 jam 8 juta. Dia seorang apa? Seorang AI developer, pengembang AI. Anaknya 6 sekarang. Sudah ada yang lihat? Nama IG-nya AI Jogja. Sudah ketemu? Sebagai contoh saja bahwa ternyata AI ini luar biasa ya. Dipisah. AI-nya dipisah Jogja. Itu yang lama itu. Kayaknya dipisah. AI dipisah Jogja. Itu yang lama itu. Ya itu bisa aja. Ya itu betul itu. Mohon maaf orangnya biasa saja ya. Tapi gajinya 1 jam 8 juta. Anaknya 6. Wis pokok men. Itulah profesi di bidang AI. Oke, stop ya. Itu hanya contoh. Contoh. Nggak usah terlalu kepo lagi. Hanya sebagai contoh. Profesi di bidang AI ternyata wow sekali. Kita lanjut. Sekarang kita harus kolaborasi dengan AI. Ingat tadi, kita nggak boleh memusuhi. Kita nggak boleh membenci. Karena bagaimanapun perubahan itu nggak bisa ditolak. Termasuk teknologi yang semakin cepat berubah. Ini kita harus berkolaborasi. Dengan desain kreatifnya, dengan analisis datanya, pemrogramannya, penyuntingan tulisannya, dan bidang lainnya. Kita harus berkolaborasi. Lanjut. Sekarang tantangannya. Tantangan dan refleksinya. Ini yang menjadi tantangan buat kita. Tadi yang saya katakan di awal. Etika dan keamanan. Ketika AI ini sudah menjadi sajian tiap hari, maka etika kita harus kita gunakan. Ketika AI itu di tangan orang yang tidak tepat, maka AI itu menjadi musuh besar kita. Memang. Karena hanya menjadi seorang penyebar fitnah, hanya menjadi seorang konten kreator yang bercuan tanpa ada edukasi dan lain sebagainya. Paham? Keamanan. Data yang kita simpan di cloud, di server, itu belum tentu 100% aman. Itu tantangannya. Maka perlu diadakan apa itu? Cyber security, pengamanan dunia cyber seperti itu. Itu tantangannya. Yang kedua kualitas. Kualitas, betul. Di AI ini memang harus dianalisa. Hasilnya biar apa? Kualitasnya dapat. Nek mengopono nih, biasanya ya kayak gitu hasil AI. Karena dia sebuah big data saja, bukan sebuah fakta. Lanjut. Fairness. Kemudian AI sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Paham sampai sini ya? Ingat AI itu bukan pengganti manusia atau bukan yang kita dewakan apa-apa AI, tapi dia hanya sebagai alat bantu atau asisten. Yang terakhir apa? Penutup ya. Kecerdasan artificial. Apa sih itu? Alat bantu untuk meningkatkan, garis bawahnya adalah kreativitas, efisiensi, dan produktivitas manusia. Maka besok kalian harus kolaborasi juga, harus ngawruh juga dengan guru matematika misalkan. Karena apa? Untuk apa? Untuk mengasah algoritma kalian. Terus dengan guru KIK atau guru PKDK untuk mengasah kemampuan kreatif, inovatif kalian. Itu presentasi yang saya presentasikan hari ini. Selanjutnya kita akan coba mesin
AI. Biar kalian juga merasakan, agar kalian juga tidak lagi menerka-nerka, apa sih itu AI? Kok sebegitunya? Cara kerjanya bagaimana? Oke, hari ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara kerja AI itu sampai menggemparkan dunia. Bahkan ya saya beritahu, untuk lukis dunia juara satunya adalah AI. Ngeri nggak itu? Pelukis nyata yang manusianya melukis itu kalah dengan AI. Dan itu sudah dinobatkan. AI ini siapa sing duwe? AI yang juara satu, bukan manusia. Ngeri ra kowe? Ngeri. Maka dari itu, ketika AI itu dipegang oleh orang yang tepat, maka AI itu akan menjadi hal yang positif. Itu pesan saya. Oke, semuanya sekarang coba berkelompok, silahkan dengan komputer dan laptop atau apa? Laptop ya, komputer ya. Silakan dibuka, kita akan mencoba mengetahui bagaimana cara kerja dari sebuah mesin AI. Tapi sebelum kita mau ke praktik bagaimana cara kerja AI, kita coba lihat video berikut ini ya. Kita lihat video berikut ini. My name is Ali Flores, and I'm a product manager at Alexa. My name is Dr. Chelsea Couch, and I'm an Allen Institute for Artificial Intelligence, and I work on an AI-powered academic search. All around you, computers are making decisions, and those decisions affect your daily life. When you do an internet search or scroll through your newsfeed, computers decide what you see. Computers can already recognize your face and understand your voice, and soon they'll be driving cars and detecting diseases even better than humans. So how is any of this possible? You may have heard about something called AI, or artificial intelligence. True artificial intelligence is decades away. There's a type of AI called machine learning that is here today. It's a type of AI you currently interact with every day without even knowing it. And it has the opportunity to help us tackle some of the world's biggest challenges. Machine learning is how computers recognize patterns and make decisions without being explicitly programmed. What's so exciting is that it's a completely different way to program a computer than what we've ever done before. With machine learning, instead of programming a computer step by step, you can program a computer to learn just like you learn, through trial and error and lots of practice. Learning comes from experience, and that's true for machine learning too. In this case, experience means lots and lots of data. Machine learning can take in any kind of data, images, video, audio, or text, and begin to recognize patterns in that data. Once it learns to recognize patterns in the data, it can also learn to make predictions based on those patterns, like noticing the difference between an image of a car and an image of a bicycle. AI and machine learning are playing a bigger and bigger role in society at large, and shaping all of our futures. That's why it's so important to learn how it works with some hands-on experience. Remember, AI is like any tool. First you get the knowledge, then you get the power. Oke. Sudah ya? Itu gambaran bagaimana mesin AI itu bekerja. Ketika nggak ada input data, mesin AI juga nggak bisa apa-apa. Maka kita bijak menggunakan AI itu. Ketika kalian sudah memasukkan kejelekan ke dalam mesin AI juga akan mengeluarkan kejelekan. Betul?
Ketika kalian memasukkan, menginput sebuah kebaikan, mesin AI juga akan mengoutputkan kebaikan. Kita coba hari ini. Kita coba untuk praktekkan. Itu tulisan itu. Bahasa Inggris ya. Kalian semua mulai sekarang harus ini ya, fasih bahasa Inggris ya, minimal paham lah. Ini maksudnya apa? Get back jumper is the water effect. Wow, malah pedot. You will program or train AI to identify fish or trash. Apa tuh fish? Ikan. Trash? Hah? Sampah. Let's clean up the ocean. Apa itu? Mari kita bersihkan dengan cara mengeklik apapun yang ada di layar untuk melanjutkan. Diklik ya. Diklik ya. Oke. Ikan. Sabar. Oke. Itu bahasa Inggris semua ya. Kelihatan nggak dari belakang? The program AI use the button to label an image as fish or not fish. The training you provide will teach AI to recognize pattern on. Let's go start. Bener ya Inggris gue? Bener ya? Oke, kira-kira ini gambar ikan bukan? Kita klik fish, oke? Nah, dimasukkan ke mesin AI. Ini apa kira-kira? Ikan bukan? Kita klik not fish. Oke, masuk. Ini Masaki ya, bukan ikan ya? Bukan ikan. Ini bukan juga. Oke. Apakah kamu tahu 17 million pound of plastic enter the ocean each year? Apakah ini ikan? Bukan ya. Nah ini? Ya. Ini bukan. Ini ikan. Ikan. Ikan apa ini? Oke. Ini bukan ya. Ini ikan. Ikan? Great work, kerja yang bagus. Wes. Ini kita coba nginput ya, tapi ini kita praktekkan agak lama nggak apa. Ini coba kita nginput, nanti hasilnya seperti apa.
Gimana? Mesinnya bekerjanya seperti itu. Menyeleksi dia kalau ikan, dia dicentang. Tapi kalau nggak ikan, dia dibuang. Itu dibuang, itu dibuang. Itu bukan ikan, itu ikan, masuk ikan. Dari simulasi ini, kalian bisa memahami sekarang. Mesin AI itu bagaimana cara kerjanya? Dia hanya big data. Dia menyimpan data berdasarkan apa yang diinputkan. Ini ketika kita nginput. Paham ya? Ini ketika inputan kita benar. Kita coba sekarang inputan kita salah. Kita sekarang coba inputan yang salah. Nanti bagaimana cara kerja si mesin itu? Nggak bisa. Kita buat salah ya. Tadi saya bilang, ketika kalian memasukkan menginputkan sesuatu yang negatif, maka si AI ini juga akan mengeluarkan hal yang negatif. Ini bukan ikan. Kita bikin bukan. Nah ini malah ikan. Ini bukan. Nanti hasilnya seperti apa gitu, bisa membedakan ya, Ini misalkan ya sekali-kali lah. Oke, ikan. Ini ikan. Ini bukan. Coba yang bulat ini kita anggap ikan, yang bulat ya. Yang ini tidak. Nanti bagaimana cara mesin membaca? Misalkan ini ikan, ini bukan. Nah ini malah ikan misalkan. Ikan. Coba kita continue ya. Apa yang terjadi? Mesin bekerja sesuai dengan apa yang kita itulah cara kerja AI. Sekarang paham kalian? Jadi AI itu menurut kalian bagaimana? Menakutkan nggak? Menakutkan ketika di tangan orang-orang yang tidak paham tentang AI. Tapi ketika kalian paham tentang AI, maka AI itu menjadi sebuah hal yang positif. Membantu, mengkreasikan, mewujudkan, dan lain sebagainya. Ya kan? Masa ini malah tidak ikan, Nagaru malah ikan. Oke, paham sampai sini? Setelah itu kita coba lanjutkan. Kita tutup ya ini ya. Kita lanjutkan dengan, nah ini, teachable machine. Apa sih ini? Ini inputan yang akan kita buat, kemudian ini mesin AI-nya, mesinnya trainingnya ini, kemudian ini previewnya, hasilnya. Kita sekarang coba praktekkan. Kita menggunakan webcam ya. Yang pertama, kita mau bikin penyajian di AI itu bahwa ini adalah spidol misalkan. Spidol ya. Spidol. Yang kedua, apa ya? Ini remote ya. Remote. Oke, di spidol ini akan saya webcam. Biar gak kelihatan bagaimana? Saya malu kalau kelihatan. Gini aja, dari sini. Ini spidol saya foto. Ini saya foto model begini.
Ini saya foto model begini. Kemudian model begini. Kemudian apa lagi ya? Sudah. Dapatlah yang apa ya? Model bisa dibuka. Kita buka tutupnya, kemudian kita record. Oke. Kita training model dulu. Oh, belum. Sip. Mouse-nya. Nah, sekarang yang remote. Yang remote kita input dulu gambar remote-nya. Kita webcam. Ini remote dari belakang. Gimana belakang ini? Remote, cekrek. Kemudian dari depan. Remote. Nyamping sini. Kemudian diperjelas. Ini. Ya. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan bahwa mesin ini akan membaca apa yang kita inputkan. Kita train modelnya. Sudah? Kalau sudah di-train, sudah dimasukkan ke mesin AI, maka previewnya dia akan seperti ini. Ketika saya ben rada ora kena apa-apa. Ketika saya kok enggak ketok iya? Sebentar. Ketika saya men-scan remote ini, nanti apa yang keluar? Nggak kelihatan ya yang bawah itu ya? Mana ya? Tadi kelihatan tadi. Coba kalau spidol, berapa persen spidolnya? 100% ya? Ini loh, ini. Berarti ini spidol, dikenali dengan spidol. Modelnya begini juga dikenali dengan spidol, 100%. Begini, spidol. Sekarang remote. Cuman sayangnya nih nggak kelihatan ini. Nah, spidolnya nggak kebaca karena dia membacanya di mesinnya dia bukan spidol. Seperti ini. Contoh inilah contoh saja ketika kita menginputkan data di mesin training AI-nya itu akan terekam dan akan disajikan apa adanya. Contoh sekarang sebuah kasus ya. Saya mau bikin soal nih, mau bikin soal. Soalnya berupa studi kasus, misalkan. Ada sebuah komputer 5. Komputer itu terhubung dengan kabel dan non-kabel. Kemudian yang pakai kabel tolong dihubungkan dengan YouTube. Bisa. Yang non-kabel tidak bisa membuka YouTube. Lain halnya yang kabel dilimit batas kecepatannya, yang non kabel di-loss-kan misalkan. Saya tanya di AI, saya pernah seperti itu, nggak bisa jawab. Karena apa? Karena belum ada big data tentang apa yang saya tanyakan. Maka untuk bisa menjawab itu saya coba upload dulu. Oke, saya upload modul saya di AI, jebret. Baru saya tanya, bisa jawab dia, tik. Oh, semacam itu cara kerjanya. Oke, sampai sini paham kalian? Cara kerja AI bagaimana? Paham ya? Dia sebuah big data atau perpustakaan atau bank. Bank perpustakaan menyimpan data yang siap disajikan ke seseorang yang bertanya. Maka nanti di akhir episodenya kita harus menganalisa hasil dari AI, bukan langsung dimakan mentah-mentah. Oke, ini sekedar
pengantar bagaimana cara mesin AI itu bekerja. Sekarang sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok, kita akan mencoba untuk mengerjakan LKPD. Ingat, kita mempelajari tentang pengaplikasian, pengoperasian, kecerdasan di area pemanfaatan umum dan khusus. Umum dan khususnya seperti apa? Itu nanti menjadi pilihan kalian. Setiap kelompok nanti saya bagi LKPD satu-satu. Dibaca deskripsinya ya. Lalu nanti petunjuk kerjanya seperti apa. Ini sangat jelas. Saya bagi dulu. Satu. Kamu sudah sama dia ya? Nih. Dikerjakan di komputer masing-masing. Oke. Itu jadi satu. Apakah kurang? Sudah. Deskripsinya dibaca. Saya hanya akan membacakan tujuannya. Tujuannya adalah diharapkan mampu mengenali perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Nanti dibebaskan kalian mau menggunakan apa, terserah. ChatGPT boleh, Gemini boleh, kalau mau ke musik silakan pakai Suno juga boleh. Lalu proyeknya apa, Pak? Ikuti yang poin C, yaitu petunjuk kerja. Bacalah dan pahami materi tentang kecerdasan artifisial dan penerapannya. Sudah ya, tadi ya. Kemudian pilih salah satu bidang yang ingin Anda eksplor lebih dalam. Contoh, pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, pertanian, bisnis, dan lain-lain. Setiap kelompok harus beda-beda. Orang kayak kene kesehatan, kene kesehatan. Ini kan ada 9 kelompok ya. 9 kelompok, banyak bidang. Kesehatan, transportasi, pemerintahan, pendidikan, pertanian, silahkan dipilih. Kemudian yang ketiga, gunakan teknik peta konsep untuk menggambarkan pemanfaatan KA di bidang yang Anda pilih. Misalkan, kelompok berapa kamu? Kelompok 8 memilih bidang pertanian. Berarti dipetakan di situ. Pertanian itu sekarang membutuhkan sentuhan apa? Misalkan drone. Drone AI, drone pintar. Yang bisa diperintah oleh si petani agar menyiram dengan otomatisasi misalkan. Dipetakan. Yang lain juga begitu. Kemudian yang keempat, saya jelaskan lagi. Pastikan peta konsep mencakup elemen berikut. Konsep utama. Sudah menemukan? Kira-kira mau bidang apa? Belum. Misalkan di bidang apa? Bisnis. Konsep utamanya di bidang bisnis ya. Berarti apa? Bisnis itu apa? Menghasilkan uang, menghasilkan produk, pemasaran, dan lain sebagainya ya. Konsep utamanya itu. Subkonsepnya menggambarkan berbagai penerapan KA dalam bidang tersebut. Misalkan, dengan bisnis waralaba misalkan. Kalau kita hanya mengandalkan warung, duduk nongkrong di depan rumah, maka tidak akan laku. Kita harus sentuh dengan AI. Contoh misalkan, sini kan area wisata. Warung itu harus diberi sentuhan AI. Contoh misalkan, orang kalau mau ke pantai, orang luar ya, orang yang bukan sini ya, dia kan bingung cari warung. Kasih itu sentuhan warung, kasih sentuhan AI. Biar kalau ada orang yang mau ke pantai, pasti dia nge-map kan. Terus nanti kan lewat warung itu, Anda sedang melewati warung Parmi misalkan. Pernah mengalami seperti itu? Kalau saya sering, ketika saya lewat jalan rame, jalan mana yang nggak saya kenal, 300 meter belok ke kanan setelah ada bakso marem, misalkan seperti itu. Oh, bakso marem, itu ada sentuhan AI. Contoh pengembangan
AI di bidang bisnis. Yang selanjutnya, contoh konkret dari pemanfaatan KA. Apa meneh? Sudah mendapatkan ide? Di bidang apa? Belum. Ide? Belum. Ide? Di bidang apa? Transportasi. Oke, transportasi. Banyak ya sekarang ya. Seperti mobil Tesla itu nggak ada sopirnya. Kita kalau ke Jepang, udah pernah ke Jepang? Oh, belum ya. Sama. Itu motor sekarang di Jepang nggak pakai driver. Motor jalan sendiri, mencari map sendiri, tergantung aplikasi yang siapa yang menyentuh dan siapa yang membutuhkan. Itu transportasi. Jadi nggak butuh apa tenaga manusia. Bisa, silakan dilanjut. Yang kelima, gunakan kreativitas Anda dalam menyusun peta konsep, baik secara manual di kertas maupun menggunakan aplikasi digital. Silakan. Nanti peta konsep itu disusun untuk dipresentasikan. Gunakan bantuan AI untuk membuat itu. Ada yang kurang jelas? Bidangnya banyak ya, ada bidang kesehatan, pendidikan, apalagi transportasi, pertanian, kesehatan, bisnis, pemerintahan, pasar, boleh silakan. Lalu hasil outputnya nanti apa, Pak? Hasil outputnya adalah bisa berupa poster, bisa berupa video, bisa berupa musik misalkan. Nah itu bidang musik belum ada tadi yang sekarang dunia permusikan sedang galau menghadapi AI ini. Kita bikin musik sekarang nggak perlu ke studio. Kita bikin musik dengan AI 5 menit jadi. Dan suaranya jernih seperti kita rekaman di studio. Kalau mau silakan dicoba. Mungkin di bidang musik. Ada yang mau bertanya sebelum dimulai pekerjaan ini? Dan nanti kita coba akan lakukan presentasi di depan. Oke ya, waktu kita gunakan untuk mengerjakan ini. Kemudian nanti 5 menit lagi kita akan presentasi. 5 menit. Ya, oh. Oh my god. Boleh. Minimal setiap kelompok nanti bisa mengoperasikan AI untuk menunjang di bidang apa dia akan melakukan konsep itu. Pertanian, kesehatan, atau apapun itu.
Bisa apa? Yang game dan hiburan. Bisa sekali. Ada pertanyaan bagus nih. Bisa nggak untuk game dan hiburan? Bisa sekali. Apa sih nggak bisa untuk AI itu? Membantu kalian. Oke, tinggal lanjutkan aja nih. AI itu seperti teman curhat. Kalau kita mau minta apapun gitu, dia akan melayani gitu loh. Ning yo kata-katanya, perintahnya atau promptnya yang jelas. Gimana ya? Boleh, silakan boleh. Jadi perintahnya yang jelas, promptnya yang jelas agar si AI tidak bingung. Sama kalau kalian curhat sama teman, bahasanya yang jelas, kemauannya yang jelas. Wih, bagus ini. Sudah selesai? Sudah? Itu apa konteksnya? Pendidikan. Oke. Jadi flyer untuk jurusan TKJ gitu. Ya. Boleh dong dipresentasikan. Ya gimana? Ada laptop? Ada laptop? Oke, ayo, apa? Silo. Oke, kita akan melihat teman kita yang akan mempresentasikan hasil dari sebuah poster kah? Sebuah apakah? Gambarnya aja, gambarnya di copy ke flash terus di sana. Oh, apa? Atau di mana? Atau yang punya laptop itu? Ini ya, laptop ya. Dipindah ke laptop sini terus dipresentasikan. Sebentar aja. Download. Wah, ada yang promptnya bahasa Inggris luar biasa. Padahal AI itu mau bahasa apa aja bisa. Tapi nggak apa-apa, bagus. Sudah belum? Tinggal di download, di copy, dikasih laptop kayak ke sana. Ya fotonya aja dok, udah. Ini hasil dari gitu dipresentasikan nggak apa-apa. Nggak usah, gambarnya aja. Udah dipindah? Nah, udah. Oke, pindah ke laptop sana. Copy ke flash disk.
Saat itu aja nggak apa? Copy ke flash disk terus di laptop kayak presentasi. Dah, pasta aja. Oke. Ke laptop terus presentasi. Ya silakan yang depan dipresentasikan hasil dari kalian mengoperasikan sebuah AI. Yuk, agak cepat. Nah, silakan dipresentasikan. Baik, yang lain mungkin mau mengomentari atau berpendapat atau memiliki kritik, saran, silahkan. Hasil dari prompt yang dibuat oleh teman-teman kalian ini. Apa? Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau menambahkan atau apa? Silakan. Ya, silakan. Membangun dengan belajar teknologi itu membangun masa depan bagaimana caranya? Dengan cara belajar. Belajarnya itu seperti apa? Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Oke. Siapa ini? Yang kelompok siapa ini namanya nih? Dari Rehano. Terus siapa lagi? Ahmad Saiful. Terus Gina. Terus Jimmy. Oke ya. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil dari pengoperasian AI sehingga menghasilkan sebuah poster untuk jurusan TKJ. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, udah. Terima kasih. Baik. Sudah ya. Selanjutnya kita refleksikan nih, Duduk dulu. Kita refleksikan bahwa ternyata coba kalau dibayangkan tadi dengan membuat seperti itu kita desainnya, kita buka Photoshop misalkan, kita buka CorelDRAW misalkan, nggak akan cukup waktunya. Hanya dengan 5 menit atau sekian detik tadi, tinggal kita promptkan aja, buatkan saya poster tentang jurusan TKJ dengan ada laptop yang sudah dioperasikan, jadilah dalam hitungan detik. Itulah AI
dengan kita memberikan prompt atau perintah yang jelas, maka AI akan memberikan informasi yang jelas juga. Kesimpulannya bahwa AI ini mau nggak mau harus kita gunakan, mau nggak mau harus kita kolaborasikan. Jangan dihindari, jangan dimusuhi. Karena AI sangat membantu kita ketika kita mengerjakan tugas, ketika kita mengerjakan proyek, AI itu dibutuhkan. Kesimpulannya itu. Kemudian pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat sebuah prompt generatif yang prompt itu bisa kita tingkatkan lagi dari gambar yang mati tadi bisa digerakkan, bisa diberikan lagu, bisa diberikan efek yang bagaimana itu. Kita akan tingkatkan itu besok untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Bagaimana perasaan hari ini tentang pembelajaran KA? Tenang ya. Nanti diaplikasikan di rumah waktu senggang, HP yang biasanya miring untuk ngegame, nyekrol video yang nggak jelas, gunakan untuk kreasi, untuk inovasi, membuka AI. Begitu ya? SMK? SMK? TKJ? Tepuk tangan. Cukup dari saya. Banyak salah kata, mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.